Baru-baru ini untuk pertama kalinya terdapat orang yang terinfeksi virus corona varian Omikron yang meninggal dunia di Indonesia. Jumlahnya mencapai 2 orang, inisialnya MR yang berusia 64 tahun dan seorang perempuan berumur 54 tahun. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, kedua pasien yang meninggal memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Siti Nadia mengatakan untuk kasus pertama merupakan transmisi lokal meninggal di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri meninggal di RSPI Sulianto Saroso. Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Pihak rumah sakit mengatakan MR datang ke instalasi gawat darurat pada 11 Januari 2022 dengan sejumlah keluhan serta penurunan kesadaran. Pasien diduga terinfeksi varian Omikron berdasarkan hasil tes pemeriksaan SGTF atau S-Gene Target Failure. Dari hasil observasi yang dilakukan, pihak RS menyimpulkan bahwa MR memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid. Pihak RS mengatakan bahwa saat dilakukan diagnosa penyakit melalui ronsen, tes antigen, dan swab PCR, pasien kemudian dinyatakan positif COVID-19. Selanjutnya, pada hari kedua perawatan, 12 Januari 2022, pasien dinyatakan meninggal dunia. Pihak RS mengatakan penyebab kematian MR akibat Omikron masih berupa dugaan. Sebab untuk memastikan varian COVID-19 perlu melalui 3 tahap, yaitu RT-PCR, SGTF, dan genome sequencing. Nadia mengatakan terdapat kenaikan kasus penyebaran COVID-19 yang signifikan, yakni mencapai 3.205 kasus dalam satu hari pada 21 Januari 2022. Maka total kasus positif COVID-19 di Indonesia per hari itu mencapai 4.283.453 kasus dengan 1.161 kasus diantaranya merupakan varian Omikron. Sebagian besar pasien yang terinfeksi virus corona varian Omikron sudah divaksinasi COVID-19. Nadia menjelaskan kasus Omikron paling banyak terjadi pada pelaku perjalanan luar negeri dengan angka 831 kasus. Sedangkan transmisi lokal berjumlah 282 dan masih ada 48 kasus yang belum diketahui asal penularannya. Menurutnya, kasus Omikron paling banyak berasal dari Arab Saudi, khususnya pekerja migran Indonesia. Kemudian paling banyak kedua berasal dari pelaku perjalanan atau wisatawan yang baru kembali dari Turki. Adanya kasus kematian akibat varian Omikron di Indonesia menjadi sorotan baru-baru ini. Hal tersebut lantaran sejauh ini varian Omikron dipandang sebelah mata mengingat gejala yang ditimbulkan dari banyak kasus tergolong ringan, bahkan tidak bergejala. Terkait kematian 2 orang yang terinfeksi varian Omikron di Indonesia, seperti apa fakta-faktanya? 1. Penularan pada hari Sabtu 22 Januari 2022, kasus kematian akibat infeksi Omikron pertama kali di Indonesia dilaporkan Kementerian Kesehatan. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, penularan terjadi melalui transmisi lokal dan pelaku perjalanan luar negeri. 2. Punya komorbid. Nadia juga mengungkapkan bahwa kedua pasien COVID-19 Omikron yang meninggal memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Nadia mengungkapkan salah satu pasien adalah lansia berjenis kelamin laki-laki yang memiliki penyakit penyerta hipertensi dan ginjal. Kendati demikian, komorbid dari pasien lainnya tidak diungkapkan oleh Nadia. 3. Vaksinasi COVID-19. Nadia mengatakan bahwa salah satu pasien meninggal sudah divaksinasi COVID-19 2 dosis, sementara 1 orang lagi belum menjalani vaksinasi COVID-19 sama sekali. 4. Gejala. Nadia mengungkapkan gejala utama dari pasien COVID-19 Omikron yang meninggal dunia di Indonesia adalah sesak nafas. Dia menjelaskan gejala sesak nafas tersebut muncul akibat saturasi oksigen pasien kurang dari 80%. Namun demikian, Nadia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai kronologi gejala yang dialami 2 pasien COVID-19 varian Omikron tersebut hingga akhirnya keduanya meninggal dunia. 5. Belum ada rencana pengetatan. Meski telah ada 2 kasus kematian akibat varian Omikron, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Penanganan PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan belum berencana memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat. Juru bicara Menko Marves Jody Marhadi mengatakan pemerintah sampai dengan saat ini belum berencana melakukan rem darurat karena melihat jumlah keterisian rumah sakit masih di angka yang cukup baik dan tidak mengkhawatirkan. Selain itu, pemerintah juga masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM di tiap-tiap daerah sesuai level masing-masing.
Meski begitu, Jody menyebut pemerintah tetap melakukan asesmen berdasarkan standar Badan Organisasi Kesehatan atau WHO terkait kebijakan PPKM setiap minggu, sehingga wilayah yang terjadi kenaikan kasus signifikan akan tetap diberlakukan pengetatan sesuai level kasusnya. Mudah-mudahan aja penyebaran virus corona, khususnya varian Omikron ini bisa tetap terkendali dan tingkat fatalitasnya tidak terlalu memburuk ya. Segitu dulu ulasan headline kali ini. Jangan lupa like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru Geolife. Makasih udah nonton video aku kali ini ya, dan sampai ketemu di episode headline selanjutnya.